Hai semuanya, saya Wiru Mardana Jagsama, seorang ekonom yang hari ini akan menganalisis kondisi perekonomian Republik Turki, sebuah negara yang menjadi jembatan antara Eropa dan Asia dengan dinamika ekonomi yang sangat menarik untuk dikaji. Turki dengan populasi sekitar 85 juta jiwa, dengan GDP nominal sekitar 900 miliar dolar US, merupakan ekonomi terbesar ke-19 di dunia. Mari kita telusuri lebih dalam. Perekonomian Turki memiliki karakteristik unik sebagai emerging market dengan struktur ekonomi yang beragam. Sektor jasa menyumbang sekitar 60% dari GDP, diikuti industri manufaktur 27% dan pertanian 13%. Sebagai seorang ekonom, saya melihat bahwa Turki memiliki beberapa kekuatan fundamental yang menjadi landasan pertumbuhan ekonominya. Pertama, lokasi geografisnya sangat strategis. Turki berada di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika. Posisi ini menjadikan sebagai jalur penting perdagangan internasional sekaligus pusat logistik regional. Kedua, Turki memiliki populasi yang produktif dengan rata-rata usia penduduk sekitar 32 tahun. Artinya, tenaga kerja mereka relatif muda, dinamis, dan berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketiga, ada basis industri yang kuat. Sektor tekstil, otomotif, dan baja menjadi andalan utama yang menopang ekspor dan menjadikan Turki kompetitif di pasar global. Dan yang terakhir, sektor pariwisata. Dengan kekayaan sejarah, budaya, dan keindahan alamnya, pariwisata menyumbang devisa yang sangat signifikan bagi negara. Inilah 4 kekuatan utama yang membuat Turki memiliki daya tarik dan prospek positif di tengah tantangan global. Namun ada juga tantangan struktural yang perlu diperhatikan. Salah satu isu paling krusial dalam ekonomi Turki adalah inflasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Turki mengalami inflasi yang tinggi mencapai puncaknya di atas 80% pada tahun 2022. Meski kini telah turun sekitar 60-70%, sebagai ekonom, saya mengamati bahwa kebijakan moneter yang tidak konvensional menjadi faktor utama. Presiden Erdogan memiliki pandangan unik bahwa suku bunga tinggi justru menyebabkan inflasi. Dampaknya terhadap nilai tukar lira sangat signifikan. Lira telah terdepresiasi drastis terhadap dolar US dari sekitar 3-4 lira per dolar pada tahun 2018 menjadi lebih dari 25-30 lira per dolar saat ini. Bank sentral Turki akhirnya mulai menaikkan suku bunga secara bertahap untuk mengendalikan inflasi. Namun prosesnya memerlukan waktu dan konsistensi kebijakan. Mari kita lihat sektor-sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung Turki. Pertama, kita mulai dari manufaktur dan ekspor. Turki dikenal sebagai salah satu produsen utama tekstil, komponen otomotif, hingga produk baja. Ekspor terbesar mereka mengalir ke Uni Eropa yang memang menjadi mitra dagang paling penting. Lalu ada sektor pariwisata. Sebelum pandemi, Turki mampu menarik lebih dari 50 juta wisatawan setiap tahunnya. Dan meskipun sempat terpukul, sekarang wisata terus bangkit kembali dan tetap menjadi sumber devisa yang vital. Selanjutnya, sektor konstruksi dan real estate. Walaupun mengalami penyesuaian belakangan ini, sektor ini tetap memegang peran besar, terutama dengan adanya proyek-proyek infrastruktur besar yang digerakkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, teknologi. Kota Istanbul sekarang berkembang menjadi pusat teknologi regional dengan pertumbuhan startup yang sangat pesat, membuka peluang baru bagi inovasi dan ekonomi digital. Jadi keempat sektor inilah yang menjadi fondasi penting bagi perekonomian Turki. Sebagai seorang ekonom, saya mengidentifikasi beberapa tantangan utama ekonomi Turki saat ini. Pertama, Turki masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada impor energi dan bahan baku. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi cukup rentan terhadap fluktuasi harga global. Kedua, ada defisit transaksi berjalan yang persisten, yang terus menjadi salah satu masalah struktural dalam neraca pembayaran. Ketiga, ketidakstabilan nilai tukar lira juga berdampak pada kepercayaan investor dan keputusan investasi. Dan keempat, tingkat pengangguran, terutama di kalangan muda, masih cukup tinggi dan menjadi tantangan serius bagi pertumbuhan inklusif. Namun di balik tantangan ini ada pula peluang dan prospek yang bisa dimanfaatkan. Turki mulai melakukan diversifikasi ekonomi dengan mendorong pertumbuhan di sektor teknologi dan layanan keuangan. Negara ini juga memiliki potensi besar untuk menjadi penghubung energi, terutama melalui proyek-proyek gas alam strategis. Selain itu, reformasi struktural yang berfokus pada peningkatan daya saing akan membuka ruang pertumbuhan baru. Dan terakhir, dengan populasi muda yang besar, Turki memiliki bonus demografi yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi di masa depan. Jadi meski ada tantangan signifikan, prospek jangka panjang Turki tetap menawarkan banyak peluang menarik. Ekonomi Turki berada di persimpangan jalan dengan reformasi yang tepat. Stabilitas kebijakan moneter dan pemanfaatan kekuatan strukturalnya, Turki memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu negara ekonomi emerging market yang paling menarik. Terima kasih telah menyimak analisis perekonomian negara Turki ini. Sampai jumpa di video berikutnya.